Baik, selanjutnya kita kepada Nesa dari SMA Negeri 1 Kibin. Nesa, tanggapan Nesa terhadap cerpen lokal dan nasional, kesulitan apa yang didapat dan apa yang perlu disampaikan. Kepada Nesa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca cerpen tingkat nasional dan lokal, saya kalau di pemahaman sebenarnya tidak terlalu mengalami kesulitan. Yang menjadi masalah saya adalah kalimat-kalimatnya dan juga diksi-diksinya. Di sini ada kata karang. Nah, ini karangnya itu ditulis dengan kayak strip gitu. Ya, yang bagian sini. Nah, Baik. itu boleh tidak kalau penulisannya karang saja tanpa ada stripnya kayak gitu? Oke. Bu, kita cek dulu ya. Karena ini struktur grammar. Mana deh? Yang mana? Karang. Mana? Yang ini juga, yang ini. Oh, Iya. seperti ini. Iya. Pekik kuda sangkakala. Oke ya, sip. Ada stripnya ya. Terus mana lagi? Ini Pak. Yang mana? Karang. Nggak apa-apa deh, dicoret aja kalau nemu ya, di garis bawah ya. Oke. Bagian sini Pak. Nih, pekik kuda sangkakala. Cukup ya. Baik. Ibu dan Bapak, di situ ada posisi pekik kuda sangkakala. Pekik kuda strip sangkakala. Ya, jadi kata strip dalam posisi itu, pertama Bu, ketika cerpen itu masuk ke dalam ranah cetak, ini ingat ya, ketika cerpen itu masuk ke dalam ranah buku, biasanya ya, ada struktur kalimat yang ingin diluruskan Bu. Misalkan nggak lurus nih, nggak lurus. Nah itu biasa ada stripnya, agar tulisan itu rata, seret gitu tuh. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah dalam posisi saat begini, pekik kuda sangkakala itu pemaknaannya bisa pemaknaan yang berbeda tapi mesti disambungkan. Kan tidak ada Bu. Nih faktanya gini, pekik kuda sangkakala. Coba nyambung nggak? Pekik kuda sangkakala. Emang kuda, bunyi kuda itu adalah hehehe, gedebuk. Nah, ketika pekik kuda sangkakala, ketika kuda dengan sangkakala kan nggak nyambung Bu. Ada kuda sangkakala. Kalau suara sangkakala mau kiamat sering kita mendengar. Kalimatnya bukan suara sangkakala nih ya. Tapi ketika disandingkan dengan kuda kan gak nyambung Bu. Maka disitu kasih strip jeda. Ya, itu. Karena kedua kalimat itu sebenarnya pekik kuda sangkakala tuh bingung di kitanya. Emang kuda itu bunyinya kayak sangkakala? Kan enggak ada. Maksudnya untuk menjelaskan itu bukan? Oh, iya. Segitu hebatnya suaranya. Nah, gitu ya? iya bisa semacam itu. Yang kedua, secara pemaknaannya tidak mudah dipahami. Kalau pekik kuda membahana, berarti kuda itu ngamuk. Bisa paham kan? Pekik kuda menjerit, berarti kuda itu sedang sakit. Kalau pekik kuda sangkakala kan sangkakalanya enggak. Itu menyeramkan kan? Mungkin kudanya itu kuda kiamat kali. Iya. Nah, ya. Jadi pertanyaan Adek Nesa tadi terkait dengan strip tadi, karena di situ ada pemaknaan yang tidak nyambung, ya. Menjelaskan pekik kuda tapi ada kata sangkakala. Artinya itu keluar dari kelaziman. Kalau pekik kuda mencekik malam atau pekik kuda terdengar di malam hari, berarti itu kuda ada sesuatu, melihat misalkan kuda mampu melihat setan, melihat jin. Ketika dengan sangkakala ini hampir tidak nyambung. Maka dikasih Strip. paham? Oke, apalagi? Kalau semisal kita mau menambahkan kata yang ada pemaknaannya, berarti harus ditambahkan strip yang tadi Pak. Itu biasanya sangat-sangat jarang dipakai. Karena kalau kata-kata cerpen itu semuanya pemaknaannya sulit begitu, kasihan yang baca nanti. Artinya tidak terlalu banyak. Bahkan hampir juga jarang-jarang lah kalau dalam cerpen. Hanya barangkali mereka yang menulis cerpen dengan bahasa-bahasa yang tinggi Bu. Ya, tapi satu cerpen itu ya tidak lebih lah. Mungkin satu ada, tapi juga tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena pemaknaannya ada dua persoalan. Pertama, meluruskan garis itu biar lurus Bu. Ya. Yang kedua, pemaknanya sulit karena kata awal dengan kata akhir tidak nyambung. Maka dikasih strip. Nah, apakah perlu? Ya kalau menemukan kata-kata begitu boleh-boleh saja. Tapi rata-ratanya jarang ditemukan. Baiknya gimana?
baiknya kita menggunakan bahasa yang umum saja. Diperjelas saja ya. Ya, Kayak misalkan kita sebutkan gitu pekik ya. kuda tengah malam, pekik kuda merintih, pekik kuda membahana. Kalau pekik kuda sangkakala, nah di situnya tuh pemaknaannya kurang nyambung. Tapi barangkali si pengarang dia punya pemaknaan sendiri. Bisa jadi kudanya misalkan kuda perang. Ngarangnya tanyain. Dan Punya- satunya. Oh itu ya, saya udah lupa juga itu ya. Itu apa? Ceritanya itu terlalu lama. Janjiku di Menara Banten. Ih, jangan yang buka-buka itu sih. Malu saya aja. Karena kan ada cerpen itu kan ada latar belakangnya ya. Ada sejarah histori di belakangnya. Bisa jadi saya bawa saya dia. Kayaknya. Takutnya kerekam. Waduh, kerekam Aspi denger nanti. Dek, selain itu apa lagi ada? Kalau untuk di cerpen Nasional ya. sebenarnya saya nggak terlalu banyak menemukan kesulitan di bagian pemahaman alurnya. Cuma yang membuat saya kesulitan adalah kayak kalimat atau kata yang asing di saya gitu. Oke. Kayak ganjar, Asing yang dimaksud itu apakah bahasa baku atau bahasa daerah? bahasa daerah. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau bahasa daerah semuanya akan merasa asing karena bukan tempat tinggal kita di sana. Kuncinya pemahamannya adalah pertama, buka di kamus bahasa, pakai Google juga bisa. Kalau tidak ditemukan, buka kamusnya, kamus bahasa daerah. Kan Banten punya kamus bahasa daerah. Masing-masing daerah punya kamus. Nah, nanti kita akan ketahuan. Pak, ngapain buka-buka kamus? Kan di sekolah saya ada orang Maluku, ada orang Bengkulu. Tanyakan saja ke orang Maluku di Bengkulu. Kayak kita mengutip bahasa Sunda misalkan. Kan nggak paham orang Padang bahasa Sunda. Maka harus dibuka kamus bahasa Sunda. Paham ya? Paham. Cukup? Ya cukup. Ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya ambil ini aja.